Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 5? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya, karena dengan kondisi yang sehat kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Street Point Series untuk SD TMI kelas 5, Pendidikan Pancasila. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang oleh Dwi Tias Utami. Adik-adik sekalian ya, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di bab 4 ya. Bab 4 itu tentang persatuan dan kesatuan di lingkup wilayah kabupaten atau kota ya. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah Ayu Berlatih di halaman 116. Yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ESPS Pancasila kelas 5 ya. Langsung saja kita mulai untuk Ayo Berlatih di halaman 116 ya, dari soal nomor 1. Berilah tanda centang pada sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan ya. Kita lihat di sini yang A. Masyarakat mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam di kota atau kabupaten ya. Berarti mengumpulkan sumbangan ya untuk menolong korban bencana, berarti ini adalah mewujudkan persatuan dan kesatuan. Berarti kita kasih tanda centang adik-adik sekalian ya. Terus yang B, dua kelompok warga berbeda kecamatan terlibat keributan. Nah, ribut berarti bertengkar, bermusuhan, berarti tidak bersatu ya. Yang B maka tidak kita beri tanda centang. Selanjutnya yang C, menerima dengan lapang dada hasil pilkada walaupun tidak sesuai pilihan ya. Menerima lapang dada ya, walaupun hasilnya tidak sesuai, berarti ini juga bersatu ya, karena walaupun yang kalah tetap menerima ya. Itu namanya sportif adik-adik sekalian ya. Kemudian yang D, mengadakan pertandingan sepak bola antar kecamatan dengan tertib. Nah ini ya, ini juga mencerminkan persatuan dan kesatuan karena berlangsung dengan tertib. Ini ya, kata kuncinya adalah tertib. Jadi untuk yang D ini juga mencerminkan persatuan dan kesatuan ya. Jadi untuk yang nomor 1, sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah yang A, yang C, dan juga yang D ya. Lanjut ke soal nomor 2. Apa pendapatmu tentang sikap berikut? Jelaskan alasanmu ya. Yang pertama, menyela antrian di depan loket rumah sakit karena lelah menunggu. Nah, apakah ini setuju atau tidak setuju? Tentunya tidak setuju adik-adik sekalian ya. Kita harus membudayakan antri walaupun lelah menunggu ya. Yang lain juga sama pastinya ya, tujuannya sama. Nah, alasannya ini mengganggu hak orang lain yang sama-sama antri ya. Jadi hak kita sama untuk antri. Nah, kalau yang lain itu sudah datang duluan, kita datangnya belakangan ya, kita harus antri lah itu ya. Jadi alasannya mengganggu hak orang lain yang sama-sama antri, maka kita tidak setuju. Kemudian yang B, mengucapkan terima kasih kepada petugas setelah selesai mendapat pelayanan. Nah ini berterima kasih setelah kita dilayani, berarti ini adalah perbuatan yang baik ya, kita tentunya setuju. Alasannya apa? Nah ini akan menghargai pelayanan petugas ya, kita menghargai petugasnya. Oh, kita sudah dilayani dengan baik ya, tentunya kita mengucapkan terima kasih. Lah ini alasannya itu menghargai pelayanan petugas atau cukup menghargai petugas, gitu aja juga tidak apa-apa ya. Kemudian yang C, memberi tepuk tangan kepada penari yang tampil pada festival budaya. Lah kita berikan tepuk tangan, berikan applause ya. Tentunya setuju. Alasannya apa? Lah ini mengapresiasi penari yang tampil, mengapresiasi itu adalah memberikan penghargaan ya, sama aja yang menghargai yang menari udah tampil dengan bagus ya, dengan usahanya yang keras, kita berikan apresiasi atau tepuk tangan. Nah itu. Lanjut ke nomor 3 ya. Perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, ini ada gambar lagi bersih-bersih pentas seni ya. Kerjasama yang dilakukan, nah ini membersihkan tempat setelah kegiatan pentas seni ya, ini bersama-sama membersihkan tempat ya, tempat kegiatan ya. Nah manfaatnya apa? Pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai ya, tempatnya juga menjadi bersih kembali. Kalau mau ditambahkan seperti itu. Yang jelas dengan bekerja bersama-sama tentunya pekerjaan akan menjadi lebih ringan dan tentunya akan cepat selesai.
Kemudian untuk gambar yang B di sini ada, nah ini ada tulisan dapur umum ya, berarti ini ada tenda-tenda. Nah ini berarti sedang terjadi bencana. Ini masak bersama ya berarti ya. Nah kerjasama yang dilakukan yaitu menyiapkan makanan untuk warga yang terkena musibah. Manfaatnya apa? Akan meringankan beban yang terkena musibah dan tercipta persatuan di masyarakat. Nah itu dengan saling menolong tentunya bebannya akan menjadi lebih ringan dan persatuan serta kesatuan akan terjalin di masyarakat ya, ini saling menolong. Itu ya. Lanjut ke soal nomor 4. Pemerintah kota memperbaiki fasilitas umum di tempat wisata daerah. Fasilitas umum seperti kamar mandi banyak yang rusak. Jumlah tempat sampah masih berkurang dan jalan raya menuju tempat wisata banyak yang berlubang. Biaya yang digunakan untuk perbaikan tersebut sangat besar. Oleh karena itu, pemerintah kota menaikkan tarif wisata dan tarif parkir kendaraan di tempat wisata. Nah, ini ya. Jadi ceritanya itu fasilitas umum di tempat wisata daerah tersebut itu kurang memadai ya, kamar mandinya kurang, terus banyak yang rusak juga ya. Kemudian tempat sampahnya juga masih sedikit, jalan menuju ke sana juga rusak. Nah, ini ternyata untuk memperbaiki butuh biaya yang besar, maka di situ dinaikkan tarifnya dan tarif wisata dan tarif parkir. Nah, pertanyaan yang A, apakah kamu setuju dengan sikap pemerintah daerah? Jelaskan alasanmu. Nah, oke, untuk yang A, ya jawabannya adalah setuju. Alasannya apa? Karena untuk kenyamanan wisatawan dan tentunya warga sekitar. Kalau tempatnya semakin bagus, kesananya juga semakin mudah, nah, maka wisatawan tentu akan lebih nyaman walaupun harganya mengalami kenaikan. Ya, kenaikan tentunya juga harus tidak terlalu tinggi ya. Nah, itu. Kemudian untuk yang B, tulislah 2 contoh cara merawat fasilitas umum di tempat wisata yang dapat dilakukan pengunjung. Nah, ini contohnya yaitu menggunakan fasilitas umum dengan hati-hati agar tidak mudah rusak. Yang kedua, menjaga kebersihan fasilitas umum di tempat wisata, misalnya dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah dua contoh merawat fasilitas umum ya. Kalau terlihat bersih, tidak ada sampah juga pastinya akan enak. Nomor 5, bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, budaya, dan agama. Walaupun memiliki berbagai perbedaan, kita tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Bangsa kita menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bhinneka Tunggal Ika itu artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya. Selanjutnya, pertanyaan yang A, tulislah 2 contoh sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan kabupaten atau kota. Ya, contoh sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan kabupaten atau kota misalnya ini ya, mengikuti festival kesenian daerah. Kemudian yang kedua, mengikuti kerja bakti di lingkungan sekitar. Nah, ini adalah contoh persatuan dan kesatuan ya di kabupaten atau kota ya. Nah, ini kerja bakti kan walaupun di rumah kita ini kan juga di lingkup kabupaten atau kota ya kita tinggalnya. Kita lanjut yang soal B. Apa akibatnya jika masyarakat di suatu kabupaten atau kota tidak mau bersatu? Lah, akibatnya apa? Nah, nih masyarakat akan mudah terpecah belah. Sehingga kehidupan menjadi tidak aman, tidak nyaman, ya, tidak tentram tentunya ya kalau tidak bersatu. Ya, sering terjadi permusuhan gitu, maka kehidupan juga menjadi tidak tentram. Itu ya adik-adik sekalian ya untuk Ayo Berlatih halaman 116 sampai 117 ya pembahasan. Soal berikutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Privanista. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.